Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk pertemuan keempat sinyal dan sistem eh, kelas online. Ya, melanjutkan yang pertemuan sebelumnya, pertemuan keempat ini kita memasuki materi LTI sistem ya. Jadi sebelumnya sudah ada pengantar untuk sinyal, pengantar untuk sistem, sekarang masuk ke LTI. Jadi pada saat pembicaraan sistem di minggu lalu, itu sudah ada properti sistem, sifat sistem ya, yang diantaranya itu ada linear dan time invariant. Nah, jadi LTI ini adalah khusus sistem yang linear dan time invariant. Jadi setelah ini kita tidak lagi membahas sistem yang non-linear atau pun sistem yang time varying. Kita ulang lagi ya, apa itu LTI? Jadi kita mulai dengan apa itu linear dan time invariant. Jadi kemarin ada linear itu ada persyaratan homogeneity dan additivity yang bisa di masing-masing bisa diuji dengan ada formulanya, bisa dilihat pada slide sebelumnya. Dan bisa disatukan kedua aspek itu menjadi prinsip superposisi. Nah, untuk formulanya bisa dilihat ya nanti di slide yang sebelumnya. Dengan memenuhi prinsip superposisi ini memudahkan kita untuk melakukan analisis sistem. Atau juga yang nanti kita lakukan di sini adalah dekomposisi sinyal, yaitu memecah sinyal-sinyal menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau lebih familiar gitu ya. Analisis sistem contohnya adalah pada saat dulu di RL1 itu menggunakan prinsip superposisi untuk analisis sistem ya. Untuk waktu itu pakai hukum Kirchhoff dan sebagainya. Kemudian time invariant itu seperti dikatakan juga minggu lalu, sistem yang time invariant itu berarti dia tidak berubah dengan waktu. Yang aplikasi mudahnya adalah kalau kita operasikan sistemnya sekarang dengan kita operasikan sistemnya besok atau minggu depan, itu harusnya hasilnya sama. Biasanya ini akan bisa terjadi kalau parameternya statik, jadi tidak berubah. Kalau parameter sistem berubah-ubah, maka dengan sendirinya nanti hasilnya sistem akan berubah juga. Efeknya sama dengan yang tadi superposisi, berarti analisis sistemnya itu akan selalu sama kalau sistemnya time invariant. Jadi apa yang kita analisis sekarang itu berlaku untuk sistem dioperasikan kapan saja, theoretically seperti itu ya. Oke, ini ada penjelasan lagi untuk mengingatkan lagi apa itu homogeneity. Jadi seperti ini contohnya. Jadi kalau ini sistem, kita masukin sinyal XN. Sinyalnya nih seperti ini, ada dua impuls kecil gitu ya. Kemudian ketika dimasukin ke sistem, ternyata dia keluarnya seperti ini. Naik dulu, terus turun. Nah, kemudian kalau sinyal yang sama kita masukin lagi ke sistem, tapi sinyalnya itu diperkuat pakai amplifier gitu ya. Misalnya, jadi berapa nih? 3 kali atau 4 kali lipatnya, pokoknya jadi besar gitu. Pakai speaker lah gitu ya, seperti pakai speaker. Nah, yang terjadi keluarnya itu akan harusnya persis sama. Cuma akan lebih besar juga. Gitu. Ini kalau sistemnya homogen. Jadi di sini kalau dalam formula matematisnya, kalau X-nya kita besarkan sebesar A, maka Y-nya keluarannya juga akan membesar sebesar A juga. Quite easy ya, logis lah, gitu. Mudah dimengerti. Nah, additivity itu adalah, jadi kalau misalnya panah ini menunjukkan operasi sistem maksudnya ya. Jadi sinyal X1
kita masukkan ke sistem, keluarlah Y2. Kalau sistem yang sama, kita masukin X2, keluarlah Y2. Maka, jika sistemnya memenuhi sifat additivity, ini sistem yang sama di sini, kalau kita masukin sinyal X1 ditambah X2, harusnya akan keluar Y2 ditambah Y1 tambah Y2. Tuh. Bisa dibayangkan bahwa ya ini juga mempermudah analisis, dan ini yang juga kita pakai waktu di RL, analisis rangkaian. Jadi kalau arusnya nambah ya di sumber, ya berarti nanti arus di resistor juga nambah, as simple as that gitu. Ini kalau kita gambarkan dalam bentuk sinyal seperti ini ya. Kalau ini ini misalnya sinyal dimasukin X1 begini, kemudian dimasukin X2 seperti ini. Nah, harusnya kalau ini ditambah ini, jadinya keluarnya ini ditambah ini. Oke ya. Kemudian tadi LTI itu ada linear, jadi dua sifat ini homogen dan additivity itu membentuk sifat linear. Nah, yang berikutnya adalah time invariance. Time invariance itu kalau di dalam formula seperti ini, jika sistem, sekali lagi panahnya adalah sistem, jika sistem dimasukkan sinyal N dan keluar sinyal YN, outputnya, nah, maka sistem dikatakan time invariance atau tidak berubah dengan waktu jika sistem itu akan menghasilkan keluaran yang sama pada saat yang berbeda. Jadi di sini Xn min N0 itu menggambarkan sinyal Xn yang sama hanya digeser sebanyak N0. Masih ingat ya 2 minggu yang lalu itu atau 3 minggu yang lalu kita berbicara mengenai shifting sinyal. Jadi kalau cuma shifting sinyalnya persis sama, cuma nanti dia bergeser. Kalau bahasa praktisnya adalah di delay misalnya, atau mungkin dipercepat. Nah, ini juga sama, jadi sinyalnya sama-sama Xn dan sama-sama Yn, hanya digeser saja waktunya, di delay, dan delaynya juga harus sama. Jadi kalau ini kita masukin sekarang dengan masukin ini 1 jam lagi gitu ya, misalnya delaynya di sini adalah 3.600 detik, ya berarti ini juga nanti YN yang sama yang kita dapat, cuma di delay 3.600 detik. It is supposed to be like that. Seperti ini. Jadi ini adalah si Xn di sini dengan Xn yang di sini itu bentuknya persis sama, hanya letaknya berbeda, digeser ya. Itu digeser, ini adalah sebanyak N0-nya. Maka responnya juga harusnya persis sama, tapi bergeser dengan sejumlah N0 yang sama, atau in this case kalau di dalam gambar ini adalah S. Jadi S-nya ini pergeserannya. Itu adalah kalau sistemnya time invariance. Jadi kalau tidak memenuhi ini, berarti sistemnya itu time flying. Nah, sekarang secara mudahnya, ya kita kan sekarang membatasi ya, diskusi kita pada sistem LTI saja. Tapi sebetulnya nanti di praktis itu banyak sekali sistem yang tidak LTI. Ada yang benar-benar tidak LTI, ada yang ini ya sistem LTI, ada yang benar-benar tidak LTI, tapi a lot of system itu hybrid, gabungan antara LTI dan non LTI. Jika sistemnya hybrid, misalnya seperti ini, misalnya H1 LTI, H2 LTI. Nah, ini ada bagian yang tidak linear nih, di sini adalah yang ini. Ini kalau sudah mengerjakan PR sistem kemarin ya, ini kalian akan sudah tahu bahwa penambahan dengan konstanta tiba-tiba begini itu membuat
sistem tidak linear. Nah, jadi kan yang ini linear, yang ini tidak. Nah, itu berarti nanti analisisnya dibagi aja. Kita akan menganalisis bagian yang linearnya saja dengan cara analisis yang linear. Kalau ini masih bisa digabungkan, ya bisa, silakan gabungkan. Tapi kalau tidak, ya berarti dia nanti akan analisa sistem non linear karena ada bahasannya sendiri untuk sistem non linear.